Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Hari ini adalah pembukaan program spesial 8 jam podcast nonstop di kanal Sindo News. Dan dimulai dengan The Comment bersama saya Gaib Mabrur Sigit. Dan nanti akan ada tamu saya spesial, pengamat politik, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio. Cuman kita akan tunggu dulu sebentar lagi beliau datang. The Comment untuk edisi kali ini juga The Comment yang spesial terkait dengan rapor setahun program Prabowo dan juga Gibran. Apa saja pencapaian yang sudah dilakukan, apakah 8 Astacita itu sudah semuanya terrealisasi? Udah pasti belum, nggak mungkin dalam setahun semuanya terrealisasi. Akan ada beberapa hal yang sudah berjalan dan juga hal yang belum berjalan dan akan berjalan setelah tahun pertama. Kita ketahui bahwa Prabowo dan Gibran sudah bersama dengan para menteri sudah menjalankan beberapa program yang menjadi prioritas. Yang pertama soal makan bergizi gratis yang kemudian masih berjalan dan perlu ada evaluasi. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih yang sudah diluncurkan tapi belum sepenuhnya berjalan. Ya baru beberapa persen juga diluncurkan tapi di beberapa daerah masih banyak yang tutup. Baru tempatnya tapi belum ada barangnya. Kemudian juga ada Sekolah Merah Putih yang juga sudah diluncurkan tapi juga belum berjalan di semua daerah. Baru ada 1-2 saja yang sudah berjalan, masih akan berjalan terus. Kemudian ada beberapa terkait dengan kesehatan, cek kesehatan gratis. Kemudian ada yang paling penting juga pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan oleh Prabowo dan ada beberapa hal yang lain. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kali ini Presiden Prabowo menyampaikan setahun kinerja pemerintahnya dengan sangat percaya diri. Beliau mengumpulkan semua kementerian, semua menteri, wamen, dan juga para pembantu presiden untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden terkait pencapaian yang sudah dilakukan. Termasuk beberapa hal yang menjadi PR yang akan dilakukan dan juga rencana-rencana berikutnya. Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan rasa bangganya dengan beberapa kementerian karena pencapaian yang sudah dilakukan. Salah satu yang menjadi catatan kami itu adalah ketika Presiden Prabowo menyampaikan rasa leganya terhadap pencapaian yang cukup dibanggakan, yaitu swasembada beras. Dalam hal ini Presiden bilang bahwa swasembada beras itu dalam Astacita maupun janji kampanye Presiden itu ditargetkan 4 tahun untuk menuju swasembada beras. Tapi dalam setahun sudah memenuhi unsur untuk melakukan swasembada, bahkan tidak impor sama sekali. Target 34 juta ton atau 33 juta ton kemungkinan akan segera terrealisasi sehingga dalam jangka waktu 1 tahun pemerintahan Prabowo sudah berhasil melakukan swasembada beras yang merupakan pencapaian terbaik sepanjang sejarah karena belum pernah ada dalam setahun itu bisa swasembada. Kemudian ada harga pupuk yang mengalami penurunan drastis sampai 20%. Kemudian nilai tukar petani atau NTP yang juga tertinggi yang tadinya hanya 75-80 kali ini 123 dan cadangan Bulog yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Jadi memang dalam urusan swasembada, urusan pangan, Presiden Prabowo itu mencatatkan rekor yang luar biasa dan untuk hal ini patut diapresiasi. Meskipun ada beberapa catatan yang dalam catatan kami di redaksi Sindo News terkait dengan pelaksanaan MBG. Meskipun sudah banyak warga yang atau masyarakat atau siswa yang mendapatkan makan bergizi gratis, namun masih ada di beberapa daerah yang mengalami masalah, terutama keracunan. Dan ini menjadi penting buat kita untuk kita cermati. Nah, saya sebelum membicarakan lebih jauh dengan Bang Hendry Satrio, saya pengen Anda melihat dulu video tentang pidato Presiden Prabowo dalam setahun pemerintahan Prabowo Gibran menuju Astacita. Yuk, silakan kita putar ya. Saya gunakan kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya.
saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker. Ada yang bertahan. Ya. Ada yang cadangan. Masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Patut bersyukur bahwa kita, menurut saya, telah bekerja sangat keras. Untuk itu saya juga mohon maaf, terutama kepada keluargamu, karena saya sering menyita hari istirahatmu. Sepertinya di kabinet kita tidak ada tanggal merah. Dan saudara-saudara sigap. Setiap waktu saya panggil saudara hadir. Sabtu, Minggu, malam-malam. Dan kadang-kadang saya telepon malam-malam sekali atau pagi-pagi sekali, saudara langsung jawab. Saya tidak mengerti, mungkin telepon di sebelah bantal, tapi saya terima kasih. Karena memang kalau saya lagi ingat sesuatu, saya harus hubungi segera. Ya. Takut saya lupa. Oke. Itu tadi pernyataan Presiden terkait dengan bagaimana Presiden menyampaikan rasa terima kasih pada para menteri. Dan beliau mengatakan kalau tiba-tiba dia punya ide atau dia ada sesuatu masalah yang harus dia kemukakan atau ada sesuatu yang harus dikerjakan, itu dia menelepon langsung. Ya, menelepon sendiri dan menelepon langsung. Apa yang disampaikan oleh Presiden ini itu memang sesuai dengan kenyataannya. Saya sempat melakukan wawancara dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dia bilang gini, bahwa ketika Pak Prabowo menyampaikan ingin swasembada dalam 1 tahun, itu Presiden berkali-kali telepon dia. Sehari itu bisa 2 kali. Termasuk juga ketika bulan Ramadan, Presiden telepon hampir setiap hari yang meminta Mentan untuk bagaimana caranya supaya harga stabil. Jadi benar-benar mereka atau benar-benar apa yang disampaikan Prabowo itu clear ya, bahwa dia telepon langsung dan harus dijawab dengan menteri secara langsung. Ya, jadi kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini. Nah, ini Bang Hensat sudah hadir. Apakah dia bisa langsung kita suruh masuk aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bang, sini. Gimana? Sini. Enggak dong. Ini kalau pengawal politik ternama, kalau ini harus sadar kamera. Halo. Apa kabar? Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Waduh. Terima amin. Itu kaos apaan? Ya biasa lah. Ini ceramah di mana sih? Telat gini? Enggak, tadi khotibnya lama. Saya bukan telat. Cuma ya agak terlambat. Agak terlambat ya, oke. Nah, karena silakan. Oh iya, makasih Bang. Karena Bang Hensat udah datang, kita putar dulu video yang kedua ya. Terkait dengan pidato Presiden Prabowo di hadapan para menteri 1 tahun Prabowo Gibran. Biar Bang Hensat bisa baca ini. Untuk pertama kali dalam sejarah kita sekarang, Republik kita sekarang, pemerintah kita sekarang punya satu sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN. Untuk pertama kali. Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai datanya sendiri-sendiri. Satu data
ini kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial. Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima. Mereka yang tidak berhak menerima. Jadi ini saya kira arti strategis daripada data tunggal sosial ekonomi nasional. Kemudian kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi, kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum, ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara. Juga lebih dari 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Terutama kemarin dari Bangka Belitung, kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan. Oke, itu tadi salah satu cuplikan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Nanti akan ada banyak cuplikan. Yang pertama tadi ada terkait dengan terima kasih pada para menteri. Yang kedua tentang satu data dan juga penegakan hukum pemberantasan korupsi, uang-uang yang sudah didapat dari hasil pengembalian itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Bang, gimana soal penegakan hukum? Tadi saya sempat kaget loh. Pertama kali tadi Pak Prabowo bicara, kata-katanya ingat ya? Untuk kali pertama Indonesia, saya pikir wapresnya ijazah dipertanyakan, ijazah wapresnya dipertanyakan. Gue pikir Pak Prabowo mau ngomong kayak gitu. Wah, gawat juga nih. Oh, ternyata bukan ngomongin ijazah. Tapi emang itu untuk kali pertamanya tuh. Ada wapres, ijazahnya dipertanyakan. Biasanya kan kita mana-mana aja, kita percaya gitu kualitas wapresnya. Ini nggak tahu nih. Sebelumnya kan ke bapaknya udah belum selesai juga tuh, tapi ya udahlah, Pak Jokowi kan udah selesai. Udah selesai. Tapi ini sedang menjabat dan masih menjabat, bro. Jadi ini menurut gua, tadi gua kaget juga makanya Pak Prabowo ngomong kayak gitu, jangan-jangan. Oh enggak, ternyata enggak. Ini soal dalam sejarah satu data. Satu data. Berarti selama berapa tahun kita 80 tahun kita merdeka ini data kita belum satu data berarti. Dan itu pun menurut saya juga masih belum lengkap. Kayak misalnya contoh ya Koperasi Merah Putih. Ya. Itu tuh pasti bingung tuh di satu daerah kebutuhan Koperasi Merah Putih itu jual apa misalnya gitu. Itu gua rasa masih belum ada tuh. Apakah dia pupuk yang mesti disiapkan ataukah dia benih yang mesti disiapkan? Kalau benih juga benih apa? Itu saya rasa juga belum ada. Dan kelemahan Koperasi Merah Putih ini menurut saya kita tuh nggak diajarin lagi apa sih itu koperasi gitu. Kalau lo nanya gua koperasi itu apa? Tempat beli kertas ulangan ya. Dulu gitu kan. Koperasi sekolah ya? Koperasi sekolah. Terus ada KUD tuh ketua untung duluan dulu zaman Pak Harto tuh. Nah ini kita nggak dikasih tahu koperasi. Gua takutnya Kementerian Koperasi itu cuma fokus ngebuka Koperasi Merah Putih, tapi nggak dijelasin tuh apa. Karena kan koperasi itu sebetulnya bottom up, asas kekeluargaan. Ini kan kayak dari atas ke bawah nih, top down nih, lu bikin ya gitu. Nah, dan memang faktanya banyak koperasi daerah tuh cuma pelangnya sama tokonya aja, cuman barangnya belum ada. Nah itu dia, makanya kan gue bilang untuk buka doang
buka untuk tutup gitu. Jadi bukan pergi untuk kembali, tapi buka untuk tutup gitu. Iya. Tapi memang rencananya kan setiap daerah itu disesuaikan dengan kondisinya. Nah itu kan belum tentu ada. Belum tentu ada memang. Belum tentu pas tuh. Ya. Yang disiapin apa. Ya. Tapi tadi Pak Prabowo bagus ya bicara tentang menegakkan hukum, dan itu menjadi salah satu hal yang memang penting. Kalau ekonomi kan jelas pasti penting banget gitu. Tapi menegakkan hukum dengan berbagai case yang ada, termasuk yang terakhir kan demo 28 masih ada yang di penjara tuh. Ya. Dugaan-dugaannya terserah nanti menegak hukum lah. Tapi yang menarik ini kan waktu itu Pak Prabowo datang sendiri tuh ya, yang di kejaksaan dikeliatin uang 2,4 triliun kalau nggak salah kan, dari 13 sampai 11 triliun gitu yang harusnya. Itu sih keren gitu. Ya, itu nunjukin apa ya kalau uang dipajang gitu, Bang? Maksudnya Pak Prabowo apa ya? Ya gue juga nggak ngerti gitu. Maksud gue kan ada hal yang di depan mata nggak selesai. Silversternya itu Bang Silverster tuh nggak ketangkap-tangkap sejak ada di acara Aiman, kelihatannya habis itu nggak pernah muncul lagi. Padahal kalau waktu itu kejaksaan mau ada acara Aiman ya? Tungguin aja habis itu selesai. Tapi kan sampai hari ini nggak selesai. Nah gini loh, Silverster tuh gue juga kenal. Dia juga ya pernah satu panggung kan sama Abang? Pernah satu panggung, teman gue lah. Tapi dalam hal ini harusnya ada kejelasan. Dia memang sedang mengajukan PK yang kedua kan. Maksud gua jelas itu bagus buat Silverster, bagus juga buat kejaksaan. Kalau emang nggak bersalah. Tapi kalau emang bersalah ya udah eksekusi. Tangkap dulu. Karena kan kasihan Silverster kan ini ngetop juga nih orang kemana-mana tuh. Dan sekarang dia ngumpet, nggak bahkan berani muncul di mana-mana. Masa? Iya. Kan karena Mas Gaib nggak ketemu aja. Bukan. Pengacaranya bilang Silverster masih di Jakarta. Kemudian kejaksaan bilang ya udah balik bawa ke sini. Gitu. Cuma itu kan udah baik banget kejaksaan tuh. Udah baik banget. Kalau kejaksaan biasanya kan tangkep langsung gitu. Minta pengacara, cuman saya nggak tahu apa yang membuat kejaksaan ragu untuk menangkap. Nah, makanya pasti kan kalau gue nih minimal dia punya dua hal nih alasannya. Yang pertama Silverster pegang kartu truf. Yang kartu truf siapa? Kartu truf yang akhirnya bisa mencegah penangkapan dia. Nah, gue nggak tahu tuh kartu truf ya, lo pikir-pikir sendiri lah. Ya. Yang kedua, memang ada perintah dari kejaksaan untuk menunda eksekusi. Gitu. Tujuannya? Ya karena kartu truf tadi. Oh ya. Gitu gimana tuh? Oke. Berarti ini Silverster PK kedua ya? Ya katanya dia lagi PK kedua tuh. Yang PK pertama kan udah diputusin. Udah diputusin ditolak. PK kedua, emang bisa PK kedua ya? Nggak tahu. Sampai kapan tuh? Apa PK ketiga juga? Ya nggak tahu ya. Oke lah, ini Silverster satu hal. Bahkan ada satu bekas mantan ketua KPK juga yang udah jadi tersangka juga nggak di follow up juga sama polisi. Ya itu belum. Iya kan? Dianggap hilang aja. Kalau itu kan tersangka. Ini Silverster kan vonis sudah. Iya, maksudnya tersangka juga nggak dipanggil-panggil, nggak diproses. Jadi, nah, tapi kan nih di pemerintahan Pak Prabowo ini pemberantasan korupsinya kan di agak ke depan nih. Bahkan sudah kemarin dihitung bahwa Pak Prabowo tuh sudah berpidato tentang korupsi sampai 26 kali ngomongin soal penangkapan, kejar sampai ke ujung dunia segala macam. Nah, tapi apakah ini memang the real penegakan hukum yang ingin dia tampilkan atau cuma sekedar gimmick doang? Gini, kalau tentang korupsi ya, ini pendapatnya gue. Memang negara ini lagi butuh uang banyak, gitu ya. Salah satu yang bisa diambilin ya dari para koruptor itu. Makanya gue pikir tuh tadinya Pak Prabowo ini memberantas korupsi, menangkapi koruptor. Bahkan kan pernah dia bilang, Anda kan sudah ambil terlalu banyak, balikin dong. Ya. Jadi ini kelihatannya emang butuh duit. Makanya gue pernah ngusulin, kalau gitu gini aja lah, kasih amnesti aja, tapi duitnya balikin. Misalnya hingga akhir 2026. Hei para koruptor, lu gue ampuni, tapi duit balikin semua sampai 2026. Tapi nanti begitu korupsi di 2027 nggak ada ampun, langsung seumur hidup. Gitu. Tapi duit balik semua ke negara ini. Nah kabarnya Pak Prabowo tuh udah melakukan itu, cuman ada yang mau, ada yang enggak. Nggak ada yang mau ngebalikin duitnya. Ada yang nggak mau, ada yang mau, ada yang nggak mau balikin. Oh gitu, kenapa bisa begitu tuh? Akhirnya jadilah dia tersangka dan orangnya sekarang ada di Malaysia. Oh, yang katanya sudah jadi warga negara Malaysia itu juga. Malaysia. Akhirnya anaknya yang kena dan dia pun jadi tersangka. Dan ini lagi disidangkan. Infonya beliau tuh sempat ditawarin mau bagi dua atau balikin tuh duit ke negara sebagian atau ditangkap. Dia tidak bersedia, ya akhirnya
jadi tersangka. Pak Gaib tahu informasi ini dari mana? Pak Gaib ini orang dalam nih katanya. Iya, orang dalam kita. Ada info aja gitu. Dan sampai sekarang akhirnya ya disidangkan. Dan semua asetnya disita kan, perusahaannya disita, yang ada di Serang, rumahnya yang mewah itu juga disita, yang ini anaknya. Tapi itu kecil itu rumah-rumah itu mah. Iya. Buat kekayaannya kan dia. Kan bikin menunjukkan bahwa pemerintah serius nih mau ngurusin ini. Nah, serius nyariin duitnya atau serius nanggapin. Tapi intinya udahlah, kita udah sama-sama ngerti nih, ini negara lagi butuh duit banyak. Gara-gara pemerintahan sebelumnya kan ugal-ugalan tuh. Jadi pesan buat para oligarki untuk jangan main-main gitu ya. Ini serius nih ya. Serius. Karena tiba-tiba kemarin diumumkan bahwa PIK 2 udah bukan PSN. Ya. Itu artinya apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin untuk memberikan PSN kepada PIK 2 itu dibatalkan. Ya. Dan menurut gue sih hantu-hantu seperti itu, ini gue nyebut hantu, nggak kelihatan, cuma ngerepotin kan itu hantu tuh. Ya. Nah Pak Prabowo ini udah kebanyakan hantu. Tadi kita bahas Silverster tuh hantu pertama, harus diselesaikan. Terserah lah mau panggil ahli-ahli supranatural boleh. Yeah. Terus kemudian yang kedua menurut gua yang juga jadi hantu nih WUS sama IKN itu jadi hantu tuh. Itu harus segera diberesin karena dia pusing sendiri kan. WUS dan IKN itu. Kalau IKN masih ada orangnya. Kalau WUS masih ada orangnya ya. Kalau IKN emang jadi hantu bener orang nggak ada orangnya. Nah waktu itu kemarin tuh gue usul di YouTube gue. Jadi usulnya di gue sendiri. Ya, sekarang usul di sini nih. Nah, menurut gua itu harusnya IKN itu udah langsung ditetapkan aja jadi destinasi wisata konser. Jadi kita kalau bikin konser-konser dunia, konser-konser musik tuh di IKN aja. Tapi disiapin infrastruktur, hotelnya, bandaranya dibenerin. Udah nggak usah dipaksa jadi ibu kota lah. Terus konsernya panggungnya di belakangnya burung gitu ya. Keren banget itu. Itu keren jadi banget. Jadi kayak GWK Bali ya? Kayak GWK Bali, kayak konser di Prambanan kan begitu tuh. Iya. Tapi disiapin hotel-hotel, bandara, infrastruktur yang bagus. Lo bayangin aja Taylor Swift konser di Nusantara ya namanya. Wah seneng banget, pasti Pak Jokowi juga kayaknya wah ini gara-gara gua nih makanya gitu tuh. Mendunia berarti kan? Kan biasanya begitu tuh ya. Nah maksud gua itu. Terus hantu yang selanjutnya ijazah wakilnya. Ijazah Gibran. Jadi gini menurut gue ya. Ini sorry gue balik lagi. Kenapa sih ijazah Gibran dipermasalahin? Emang ada temuan awal bahwa ijazahnya emang... Nah itu dia maksud gue kan ini jadinya polemik. Kan dia bisa muncul ke permukaan sebagai wakil presiden. Dia harus membela jabatan dia dong. Dia tinggal ngomong masyarakat, rakyat Indonesia, ini ijazah saya, ini ijazah saya. Kan selesai. Kan ini dia dia memilih polemik itu dipersilahkan jalan terus. Bahkan kan di YouTube kalau nonton kan, sekolah kuliahnya di Singapura, kampusnya di Inggris, dosennya terbang. Jadi dia sekolah di Singapura, sekolah juga di Australia. Nah dapat surat dari Kementerian Pendidikan itu, pendidikan dasar ya, kan kalau SMA kan masih dasar kan. Itu zamannya bapaknya berkuasa, kan jadi pertanyaan-pertanyaan kan. Oke. Jadi maksud gue nggak bagus buat negara ini dan nggak bagus buat sejarah anak cucu kita dan bakal kita diketawain dunia juga kalau ternyata hal-hal kayak gini nggak beres. Menurut lu nanti kasus ijazah Gibran ini akan menemukan jalannya sendiri atau akan terbongkar atau bagaimana? Akan panjang nggak? Gue concern gue itu sebetulnya gue lebih ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi gue nggak menuduh nih bahwa Mas Gibran nggak punya ijazah. Dari dulu gue nggak punya itu. Yang gue ingin katakan di sini adalah tolong bantu Pak Prabowo untuk tidak muncul lagi hantu-hantu baru di pemerintahannya. Dan ini kan masalah gampang kan. Ya. Minimal ya ada temennya lah. Gitu. Teman sekolahnya gitu maksudnya. Teman sekolahnya lah. Kan dia sekolah kan. Sekolah. Nah ini sekarang udah mulai lagi katanya SMP ijazahnya itu cuma SMP kan gitu-gituan. Menurut gue hal remeh yang harusnya gampang itu nggak sampai 5 menit kok. Dia nggak bisa ngelak kayak bapaknya. Karena bapaknya udah nggak jadi menjabat, sudah tidak lagi menjabat. Ada kepentingan publik juga dia menunjukkan itu. Tapi dia saat ini sedang berkuasa, sedang menjabat, masih menjabat, dia punya kewajiban menjelaskan itu. Apakah ini ada hubungannya dengan
putusan KPU waktu itu yang tiba-tiba menyatakan bahwa ijazah itu adalah dokumen jelas. Dokumen yang tidak boleh diketahui publik. Jelas. Habis itu kan diralat kan. Ya. Dan ternyata dia gila juga tuh KPU ya. Nyewa pesawat pribadi kemana-mana. Iya, oke. Udah gitu cuma ditegur keras lagi. Ini kita juga kemana-mana ngomongnya nih. Kita masih ada beberapa video lagi. Coba tampilin satu video terkait dengan pidato Pak Prabowo. Pidato Pak Prabowo yang paling keren tuh, yang bikin gua merinding sampai hari ini, pada saat dia pertama kali menjabat. Dia bilang Indonesia negara kaya, tapi kenapa rakyatnya usia 70 tahun masih mengais becak? Iya bener ya. Itu merinding itu gua. Harusnya tuh ya pidato yang pertama kita tampilin juga ya untuk lihat awal-awal dia berpidato. Tapi ya itu bagaimana dia mengerti program, bagaimana kita mengerti program-program dia itu dari pidato itu. Pidato yang berikutnya ya, teman-teman bisa diputar. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan, ya, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola. Oke, Bang. Ini ada satu analogi dari Presiden Prabowo bahwa dia menyamakan dirinya adalah manajer sepak bola. Yes. Dia punya striker. Yes. Dia punya pemain bertahan dan dia punya pemain cadangan. Ini kan tandanya Pak Prabowo tuh tim bolanya apa ya? Abang pernah tahu nggak? Nggak tahu gua. Ya dia timnas lah, timnas. Timnas. Udah presiden. Timnas STY apa timnas Patrick nih? Nggak, gua rasa dia timnas lah. Udahlah lo. Bawa ke sana. Nah, ini analogi gimana menurut Bang Hensat? Kalau menurut gua begini. Strikernya siapa sih sebetulnya? Gini, kalau menurut gua itu ada satu lagi yang sebetulnya dia nggak jabarin. Ada pemain inti yang main di lapangan, ada pemain cadangan, dan ada pemain yang siap dipanggil. Kan kalau manajer timnas gitu kan. Ya ada ternyata pemain-pemain yang wah iya gue lupa manggil atau wah belum sempat manggil atau disadari bahwa pemain itu karakternya cocok banget. Sama yang lagi dia mau main, skema yang lagi dimainkan. Mungkin nanti pertandingan selanjutnya dia main nih. Jadi kalau menurut gue analoginya mestinya bukan babak-babakan, tapi memang dalam sebuah kompetisi pertandingan. Ini pemain-pemain apa yang cocok ditaruh oleh dia. Jadi kalau menurut gue analogi itu pas gitu, dan mudah-mudahan dia nggak ikutin Liverpool ya. Jadi maksud gue gol-gol indah terjadi di injury time gitu. Kan kalau itu kan di ujung-ujung doang gitu. Tapi dia bisa memanage itu dari sekarang. Tadi lu pertanyaannya bagus. Kalau striker itu kan hal-hal yang kaitannya sama perut tuh. Tim ekonomi pasti yang jadi striker. Nah ini ada satu tim ekonomi yang timpang nih. Yang bikin pusing. Gara-gara aturan BBM yang ada itu. Terus tadinya gas 3 kg. Nih kalau gue takutnya kalau nyebut nama ntar kita dilaporin sama kadernya. Oh iya bahaya tuh. Dia disangka nanti meruntuhkan marwah partai. Iya itu apaan tuh. Terus dia ditanyain pura-pura gak tahu lagi. Itu hal-hal kayak gitu tuh kayak insulting our intelligentsia gitu. Masa dia gak tahu? Emangnya dia gak baca buku apa nggak baca media, dan orang kader-kader itu emang nggak lapor sama dia. Sekarang kita jabarin ya. Strikernya Pak Prabowo. Pertama, tim ekonomi. Itu 104 Tim yang 49 kementerian, lo nggak bisa jadi 11 pemain yang nggak bisa. Ya bukan, maksudnya kan tidak semuanya. Nggak, kalau gini aja, striker itu tim ekonomi. Kalau menurut gua. Nah, yang pemain-pemain tengah ini yang ada kaitannya dengan yang mendukung itu gitu, supaya ekonominya bagus, ada kesehatan, ada pendidikan dan lain-lain. Yang mengatur, yang ngejagain lah ya. Ya, itu kan
harus ada warga negara yang smart. Karena kalau gitu, ekonomi, sehat, keamanan gitu. tidak mendukung ya nggak bagus juga. Ya, Kesehatan nggak mendukung ya nggak bagus Nggak juga. bagus juga gitu. Nah yang di belakang ini sebetulnya tim penegakan hukum nih, aparat. Nah sebetulnya backnya itu juga paling penting. Sebetulnya backnya itu kan back lagi apa? Kiper gitu kan menjaga supaya nggak kebobolan. Ya. Sebetulnya itu bisa di posisinya para aparat hukum. Supaya nggak kebobolan tuh. Nah, Pak Prabowo bilang ada tim cadangan yang siap dimainkan. Ya itu kan wakil-wakil menteri. Misalnya kan ada kemarin wakil menteri naik jadi menteri. Oh iya. Terus ada tim parpol, ada tim profesional juga. Tapi ada juga yang di luar tuh lagi nungguin masuk, kan banyak juga yang belum masuk kan. Tapi kan nih tim ekonomi kita bahas yang striker depan. Ini agak kurang menggigit di awal. Ya. Begitu masuk satu striker, namanya Purbayu Sadewa, kelihatan tuh hidup. Iya. Kelihatan hidup, penonton suka. Tapi nggak nyetak gol. Iya, kan maksudnya gini, penonton suka bahwa dia memberikan peluang. Memberikan warna baru di Memberikan warna baru, permainan jadi lebih peluang mencetak gol jadi lebih banyak gitu. Dan penonton tuh menikmati hiburan itu. Bahkan ada yang bilang begini, jadilah menteri kayak Purbaya. Kalau Anda nggak bisa membuat kebijakan yang bagus, Anda menghibur aja buat rakyat. Anda kasih harapan aja itu udah cukup buat kami. Oh gitu? Ada yang ngomong gitu. Kalau gue sih nggak gitu. Kalau lo nggak bisa kerja, minimal jangan nyakitin rakyat. Gitu. Kira-kira begitu, mirip. Jangan bikin yang aneh-aneh gitu. Gua. Jadi kepintaran itu nggak usah disembunyiin gitu. Tapi digunain. Punya saya ini pintar, tapi kepintaran saya disembunyiin. Tapi abang sebagai pengamat politik, kehadiran Pak Purbaya ini? Oh gini, menurut saya kalau dalam ilmu komunikasi sebetulnya Pak Purbaya ini dia menggunakan teori yang namanya konsistensi kognitif. Jadi ada harapan-harapan rakyat untuk memperbaiki hidup. Nah muncul Purbaya, menteri pertama di Indonesia yang ngajak rakyatnya kaya bareng-bareng. Itu kata-kata kunci yang menghipnotis semua orang. Iya. Makanya banyak orang, termasuk teman-teman deket gue bilang, kita kalau nonton Purbaya, kelihatannya bulan depan kita tajir. Ya kan? Iya. Ada harapan. Ada harapan. Terus yang kedua yang dilakukan oleh Paspanpurnya itu, pasukan pengawal Purbaya, menggunakan teori self presentation. Di mana ada Purbaya itu harus ada liputannya. Yeah. Panik tuh KDM kan, makanya. Tiba-tiba pansos datang ke BI. Enggak, maksud gue biasanya kan dia terus memberikan ini, tiba-tiba sekarang Purbaya gitu kan. Udah gak dilihat dia? Gak dilihat loh, kacau balau dia main-main sama Aqua terserah lah gitu kan. Iklan lagi nih si Aqua. Nah jadi maksud gue Purbaya itu menimbulkan optimisme iya. Tapi hati-hati, optimisme yang terlalu tinggi kalau tidak terdeliver itu sebelnya orang tuh bisa berkali-kali lipat. Kayak pada saat kita optimis banget pada awal-awal Pak Jokowi terpilih kan? Iya. Wah. Enggak, gue mah gak optimis, gue biasa aja. Orang-orang banyak optimis. Iya, orang-orang. Nah itu akhirnya, tapi terus ujungnya kayak begini, waduh kecewanya berkali-kali lipat. Nah Pak Purbaya menurut gue hati-hati karena ada hal yang harus ditaklukkan oleh Pak Purbaya. Apa itu? Yang namanya waktu. Orang mau berapa lama nunggu? Kalau dia nggak berhasil memperbaiki kualitas ekonomi di Indonesia dan tidak berhasil memperbaiki kualitas keuangan keluarga, nanti lama-lama backfire. Tapi begini bang, setelah kehadiran Purbaya, tapi kenapa seolah-olah ekonomi kita tuh hanya digantungkan pada dia? Karena dia yang muncul. Nggak agak fair kan? Maksudnya, iya. Bahwa negara sebesar ini ekonominya hanya digantungkan pada seorang Purbaya. Padahal kan dia cuma memberikan ruang, membuka bahwa ada duit banyak loh di BI, salurin. Lo tau nggak kenapa? Kenapa bisa Karena begitu? dia bukan politisi. Kalau politisi, sabar-sabar men. Ngelihat tren baru dia masuk. Iya. Ngelihat peluang tunggu momentum ya dia berarti. Iya, tunggu momentum. Kalau Purbaya enggak, karena dia profesional kan. Gayanya emang begitu, mana masuk-masuk aja gitu. Makanya nih ntar Kedai Kopi kan mau ulang tahun ke-11. Tanggal 28 Oktober tuh kita promo dong nih. Iya, kita ngundang Purbaya. Karena gue bikin survei gaya hidup. Oh iya? Gaya hidup, ekonomi gaya hidup nih. Sekarang di masa Prabowo. Nah gue minta Pak Purbaya untuk
mengomentari tuh hasil survei. Udah confirm belum datang? Belum. Jadi tolong ya, Pak Purbaya. Datang ya. Lu pas Panpur temen lu tuh gimana tuh? Iya, tapi kan gini Bang. Maksudnya gini, Pak Purbaya itu gayanya kan emang begitu. Nah menurut lu nih gaya apa yang ada di kepala dia, itu dia langsung menyampaikan. Enggak, itu dia. Gini. Itu yang tadi namanya di komunikasi itu teori konsistensi kognitif. Jadi gini, jadi misalnya dia datang ke Kementerian Perumahan kemarin. Ya. Dia masuk, ditemani sama Ara. Ruangannya gede banget. Gede banget. Terus dia langsung ngomong, lu punya ruangan gede gini bisa berapa rumah? Bikin rumah kecil amat buat rakyat. Kalau kita kan begitu datang kan, aduh gede amat ya gitu. Tapi dia tuh langsung tapi orang lihat itu bukan dalam mengenyek si menterinya, enggak. Dia cuma setuju, spontan. bukan rakyat setuju. Iya, itulah setuju gitu. Itulah konsistensi kognitif yang dalam ilmu teori komunikasi tadi. Jadi artinya ada harapan dari rakyat nih. Rakyat kan jauh nggak bisa ngomong. Purbaya ngomong. Merasa terwakili. Berarti mengancam kita sebagai jurnalis dong. Harusnya kita yang menyampaikan hati nurani rakyat. Oh kan lu tinggal lu sampein aja. Iya, apa yang disampaikan Purbaya lu sampein gitu kan. Makanya kan dia santai-santai aja ngarepin Luhut. Ya, jangan dong. APBN dong itu. Jangan APBN lah, lu urus sendiri tuh. Pusing. Keceplosan Luhut kan. Dia bilang, itu barang udah busuk. Dari awal. Kenapa lu beli? Barang udah busuk dibeli. Terus kita disuruh nanggung utangnya. Astagfirullahaladzim. Oke, nah. Tapi kan dia nggak bisa sendirian Bang. Dia mesti ada sektor realnya harus bangkit. Berarti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Kemudian mesti ada yang mengatur itu berarti Menko Perekonomian. Kemudian sektor energi ada Bang yang nggak bisa kita sebut namanya ya. Karena nanti kita takut dilaporin. Ya. Terus lama-lama ada jadi Voldemort. Nah, terus pokoknya kita nggak menyebut namanya kalau ini. Kemudian ada yang lainnya. Nah ini kan kita belum tahu kinerjanya. Kayak Kementerian Perdagangan kan menterinya kebanyakan diem, nggak jelas, kita nggak tahu apa yang jadi program utamanya dia. Kemudian terkait dengan transportasi, kemudian terkait dengan penyaluran kredit UMKM yang diinginkan Purbaya, uang di dalam sistem perbankan tuh bisa terdeliver dengan baik. Bahkan juga kita baru tahu bahwa, dan banyak yang baru tahu, satu ternyata pemerintah punya uang di BI. Yang kedua ternyata pemerintah daerah itu masih juga punya uang mengendap di perbankan. Bahkan ada daerah yang uang APBN-nya lebih sedikit daripada jumlah uang yang dia simpan. Dan itu terbuka buat publik jadi ternyata kita masih... Enggak, itu sih sebenarnya Sri Mulyani juga pernah ngeluhin itu. Tapi dengan adanya otonomi daerah dia nggak bisa masuk terlalu jauh gitu. Tapi Purbaya kan ngancemnya ke gubernur tuh. Lo kalau nggak lo ambil tuh duitnya, nggak gua turunin tuh transfer daerahnya. Lo pakai aja dulu itu. Nah itu baru ada kebakaran jenggot tuh semua tuh. Veteran gitu. Karena ternyata lo kan punya duit. Lo buat apa nyimpen gitu? Nah, itu juga penasaran juga gua. Jangan-jangan ada komponen kesejahteraan kepala daerah kali dari bunga dari bunga deposito. Ini mohon maaf ya kalau salah ya mohon maaf. Ya kita kan nggak ngerti ya. Cuman pokoknya Purbaya membuka semua ruang. Ya kan tinggal yang lainnya. Ya. Bea cukai, dibilang kan ini tekstil dari Cina, semua barang-barang yang ada di Tanah Abang semua dari Cina, baju muslim dari Cina, gitu. Terus kalau barang ilegal, kalau ketahuan gimana? Ya udah barangnya kita bakar, terus kita ngeluarin duit buat bakar itu lah. Terus kita dapat apa? Gitu. Kita nggak dapat apa-apa ya udah kita kasih denda aja, gitu. Jadi hal-hal sederhana yang kita lihat akhirnya semua orang jadi sadar bahwa ternyata ekonomi nggak serumit yang kita bayangkan. Ya, tapi saran gua buat Pak Purbaya, backingannya mesti kuat tuh. Kalau enggak dia udah sendirian, backingan nggak terlalu kuat, ntar jadi ngicep semuanya. Bodo amat lah. Purbaya lu urus aja dulu negara lu. Urus aja dulu tuh yang lu bilang-bilang itu. Ya. Makanya backingannya mesti kenceng. Jadi menurut gue Pak Prabowo tuh harus sering-sering manggil Purbaya. Setelah itu panggil menteri-menteri yang terkait itu. Lo turunin harga lo. Bang, ada video. Menurut abang, gitu. Lihat video sebagai pakar ilmu komunikasi. Ada satu video, mereka habis melakukan rapat koordinasi. Mereka ke depan. Di situ ada Menteri Purbaya, Menko Erlangga, Menko Pratikno, Menko Julhas, sama Menko AHY. Terus ditinggal? Mereka masuk, Pak Erlangga ngomong gini, ini kita foto aja ya. Nanti yang ngomong Pak Purbaya. Terus mereka tinggal.
Pak Purbaya tuh nggak merasa karena dia orang ngelugu ya. Jadi terus publik menilainya, akhirnya publik kasih respon. Nggak apa-apa, kalian pergi aja. Purbaya, kami yang nemenin. Jadi abang lihatnya gimana? Itu satu tanda bahwa dia ditinggalin. Satu, itu tanda teori gua tadi bener. Purbaya itu bukan orang politik. Dia profesional aja. Jadi dia nggak paham tuh tanda-tanda politik. Kalau dalam tanda-tanda politik itu bahaya, bro. Iya. Jadi itu ada dukungan yang hilang untuk Purbaya. Kalau dia orang politik mungkin dia juga nggak akan ngomong ya, dia ikut pergi. Gak Tapi akan dia ngomong. tetap ngomong. Iya, kenapa? Karena dia profesional, dia omongin aja. Rakyat suka. Tapi lagi-lagi yang lo bilang tadi, dia emang bisa kerja sendiri. Ada nggak pemain sepak bola? Kalau tadi Pak Messi Prabowo gitu. bilang gitu, Messi main sendirian ngegolin, nggak bisa. Nggak bisa. Ini sekarang lagi viral, ada pengantin cowok yang ngambek. Oh iya. Karena yang ceweknya ngambekan. Ceweknya ngambek duluan. Disuruh megang gini nggak mau. Nggak mau, akhirnya ditinggal sama dia. Terus dia ngambek, marah juga. Itu kalau dalam politik kan dia nggak ngelihat tuh. Jodoh di tangan Tuhan, ya benar gitu. Lo mau nikah, kalau ngambek-ngambekan gitu mending kagak usah. Rumah tangga kayak apa kalau di depan orang aja udah kayak gitu. Kan itu udah ijab kabul ya. Udah ijab kabul, harusnya udah beres dong. Mungkin dia akan masuk Guinness of Record. Abis nikah langsung cerai. Mungkin dijodohin, men. Kan kita nggak tahu juga. Iya, istrinya nggak setuju kayaknya ya. Mungkin istrinya nggak suka juga, gitu ya. Dan bisa jadi juga lakinya juga nggak suka. Males ah gue udah tinggal aja sama dia. Mendingan kayak gitu dari awal. Mendingan kayak gitu menurut gue. Balik lagi ke Purbaya nih. Jadi itu sign politik pada saat itu kan petinggi parpol semua itu. Erlangga mantan ketum, AHY ketum, Julhas ketum, Pratikno proksinya Pak Jokowi. Ketum Solo. Itu menurut gue sebuah sign, udah lo jalan sendiri aja. Jadi dia dianggap, waduh, ini orang bener sendiri nih. Kalau bener sendiri kan yang lain nggak bisa macam-macam. Dan Purbaya membuat akhirnya mereka menjadi merasa nothing dan jadi kayak, aduh, gue gini amat jadi menteri ya. Nggak, menurut gue ya, lu pernah kepikiran nggak? Kok goblok amat? Ini mohon maaf ya Pak Menko ya. Menko itu ngikutin Erlangga gitu. Kenapa sih? Kenapa dia nggak bersama Purbaya? Tadinya dalam gesturnya AHY itu udah pengen nemenin sebenarnya. Iya. Cuman dia nggak enak ngelihat seniornya daripada pergi, akhirnya dia pergi juga. Dia udah pengen nemenin. Jadi itu ya sebuah sign politik lah. Yang harusnya Pak Purbaya tuh ngerti juga bahwa dia nggak bisa sendirian. Itu kan sebenarnya kan yang kedua nih. Kan ada lagi rapat kabinet, dilihat dia nggak diajak ngomong. 34 triliun rupiah di bank. Ia mengatakan rendahnya serapan berakibat. Nah itu secara politik juga sign juga. Tapi bahaya kalau Purbaya udah mulai ngerti politik. Nanti dia akan jadi kayak Sri Mulyani, diem aja, nggak banyak ngomong, nggak banyak aksi, akhirnya nyimpen duit doang. Jadi ya di satu sisi juga, walaupun gue sering ngingetin ya bahwa dia hadir di kehidupan politik, mudah-mudahan dia nggak usah ngerti politik. Karena once dia ngerti politik, perilakunya itu udah kayak politisi ntar. Lebih malah berbahaya, mendingan dia nggak usah ngerti politik ya. Nggak usah. Oke, ini ada video Purbaya ya. Banyaknya dana daerah yang mengendap di bank disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta. Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga 234 triliun rupiah di bank. Ia mengatakan rendahnya serapan berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi, ini bukan soal uangnya tidak ada, namun soal kecepatan eksekusi. Purbaya menambahkan realisasi belanja APBD hingga September 2025 mencapai 712,8 triliun rupiah atau 51,3% dari total pagu 1.389 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Perputaran ekonomi daerah dianggap berjalan lebih lambat, di mana belanja pegawai relatif stabil, turun tipis 0,7%. Tapi, belanja modal hanya 58,2 triliun rupiah, atau turun lebih dari 31%. Padahal, belanja modal ini langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja.
Oke. 234 triliun mengendap itu bisa bayar utang WUS. Bisa banget. Tapi masa iya langsung dihabisin? Bukan, artinya duit dari orang-orang teman-teman di daerah tuh gede juga ternyata. Iya. Banyak Dan gue juga nggak paham juga apakah mereka ngerti juga untuk dipakai buat apa. Padahal kan kalau dipakai bagus ya buat daerah itu ya. Ini sebelum kita kemana-mana ya. Lo kan jurnalis kondang ya. Senior juga udah lama. Dan terus lo kan masuk pengurus wartawan-wartawan tuh. Kan ada program bagus ya pemerintah ya. Program magang nasional itu kan. Iya. Kan bagus ya program. Bagus. Itu kalau magangnya udah selesai terus kerja di mana dia? Iya kalau magang udah selesai ya selesai. Kan namanya magang, ada jangka waktunya. Jadi bentar doang. Bentar doang, nanti dari situ kan dia upskill kan. Nah harapannya dia bisa bekerja di tempat lain. Kalau enggak juga gimana? Ya yang penting udah ada program. Ada program dulu, lalu ikuti Pak Purbaya. Bantu Pak Purbaya supaya dana dari perbankan dikasih ke pengusaha. Pengusaha bikin usaha atau ekspansi usaha sehingga dapat. Iya. Gitu Jadi kan? gara-gara ada Purbaya menteri lain nggak penting nih. Purbaya jangan dia ngomong. Purbaya pernah ngomong hal yang menarik. Apa? Simple dan sederhana. Pak, kenapa sih uang di BI diambil? Toh juga kemarin aman-aman aja. Dia bilang gini, satu, kalau kita punya duit banyak, kita simpen, dosa kita dua. Satu, duitnya disimpan. Dua, duitnya nggak dipakai sama rakyat. Kalau duitnya kita ambil, taruh di bank, dosa kita tinggal satu. Kalau bank ngasih ke rakyat, dosa kita tuntas. Simple itu. Daripada dosa kita dua, minimal dosa kita satu lah. Kita ambil duit itu, ngendon di BI. Duit yang ngendon itu bang, itu kan ada bunganya. Lumayan bunganya. Bisa buat CSR. Riba dong. Iya, CSR bisa buat apa? Bisa buat anggota DPR, bisa buat anggota ini, bisa buat ke konstituen. Banyak bang. Iya. Banyak. Nah, tiba-tiba itu semua diobrak-abrik sama Purbaya. Ya meledaklah DPR-nya. Iya. Ngapain duit buat, nah akhirnya orang merasa gini, nah ini nih menteri yang kita suka, duitnya dipakai buat rakyat. Untuk semua rakyat, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Jadi dia tuh udah kayak mengobrak-ngabrik sebuah keutuhan, keteraturan, sistem yang udah dibuat sekian lama, dan akhirnya berantakan. Nah, banyak orang nggak suka, ya pasti adalah yang nggak suka. Iya. Dan orang bilang nggak lama nih menteri gitu. Ya kita lihat aja. Ya kalau misalnya dia nggak lama, rakyat marah. Tapi kan udah dihitung sama politisi itu, berapa lama sih? Berapa lama gitu. Tapi ada hal yang menarik. Purbaya ini membuat kita lupa dengan sosok yang kemarin sempat dielu-elukan. Anies Baswedan. Oh, emang bukan udah selesai lama dia? Iya bukan, maksudnya ya udah. Anies nggak jabat apa-apa, jadi orang lupa aja. Jadi 2029 akan jauh lebih smooth posisinya. Dan kalau gue sih kehadiran Purbaya ini mengingatkan, mudah-mudahan rakyat Indonesia juga, bahwa masih banyak orang-orang yang punya kualitas. Ya. Jangan lo paksa-paksa yang gak berkualitas jadi apalah. Oke, terakhir bang. Kok terakhir? Udah mau habis ini, udah jam 2. Oh gitu. 2026 di periode kedua Pak Prabowo nanti. Tahun kedua. Tahun kedua. Apa? Harapannya apa? Harapannya? Ya kantong kita jadi tebal lah, Ip. Oke. Terus kemudian kan gini ya, Pak Prabowo tuh emang konsepnya program-programnya itu untuk rakyat miskin. Bahkan dia bilang saya konsentrasi ke rakyat paling miskin. Itu bagus. Orang kaya kayak pemilik studio ini kan kaya banget. Itu nggak usah diurus karena mereka udah bisa urus hidup sendiri. Iya. Kita ini yang kelas menengah nanggung. Ini yang repot. Nungguin mau beli beras dibatasi kan. Dapat BLT enggak, BBM susah segala macam gitu. Akhirnya kita marah kan, puncaknya misalnya haltunya 28 Agustus nanti. Nah menurut gue di tahun kedua itu mulailah kelas menengah diurus. Dengan apa sebetulnya? Lapangan pekerjaan ya meningkat, adalah kebuka, PHK berkurang. Ya. Gitu. Ini gue mau usul nih, ini untuk media nih. Iya boleh. Kan Pak Prabowo kemarin ditampilin tuh duit triliunan, 13 triliun apa hasil balik dari apa namanya CPO itu 1 triliun lah
kasih ke media massa. Supaya media-media massa ini bisa hidup. Cocok ini. Gitu. Quote-nya tolong diambil ntar ya. Jadi kalau media massa hidup, demokrasi juga hidup, Pak Prabowo juga dilulukan. Memang, terus pasti ada ketakutan, wah nanti media massanya nggak kritis lagi dong. Itu persoalan lain, karena saya yakin media massa bisa menjaga kekritisan itu. Tapi alangkah baiknya buat pemerintah kalau 1 triliun itu dialokasikan untuk media massa, supaya tidak ada lagi wartawan-wartawan yang dipecat. Wartawan yang kena PHK. Saya sebagai ketua IKAVIKOM, gue sebagai ketua IKAVIKOM Unpad, banyak anggota gue wartawan, jadi saya harus selamatkan itu. Terharu saya Bang. 1 triliun aja dari 13 triliun itu. Oke, baik. Itu tadi pesan dari Bang Hensat untuk pemerintahan Prabowo di periode kedua, jangan lupakan media massa, karena media massa pilar demokrasi dan membuat ekonomi juga akan makin meningkat. Ya. Bang Hensat, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Mas Gaib. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih Pak. Ya, teman-teman Sobat Sindo, demikian The Comment untuk edisi pertama ini. Kita akan ada edisi berikutnya nanti, yaitu To The Point bersama narasumber yang pasti Anda tunggu, yang pasti akan Anda nantikan. Namanya Bang Benix. Siapa dia? Nanti nih, bentar lagi nih. Itu Bang ya? Udah boleh? Break. Udah selesai. Hah? Udah selesai kita. Oh, selesai. Tolong buat terakhir dipotong web. Udah gue bilang 1 triliun alokasiin. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti dana milik sejumlah pemerintah daerah yang mengendap di bank. Hal itu dianggap sebagai eksekusi yang lambat dari penggunaan anggaran. Banyaknya dana daerah yang mengendap di bank disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta. Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga 234 triliun rupiah di bank. Ia mengatakan rendahnya serapan berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi, ini bukan soal uangnya tidak ada, namun soal kecepatan eksekusi. Purbaya menambahkan realisasi belanja APBD hingga September 2025 mencapai 712,8 triliun rupiah atau 51,3% dari total pagu 1.389 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Perputaran ekonomi daerah dianggap berjalan lebih lambat, di mana belanja pegawai relatif stabil, turun tipis 0,7%. Tapi, belanja modal hanya 58,2 triliun rupiah, atau turun lebih dari 31%. Padahal, belanja modal ini langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja. Sebulan menjabat, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa penuh gebrakan. Menjabat sebagai bendahara negara, Purbaya sempat bergurau tugas yang diembannya lebih santai saat memimpin LPS. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Salah satu gebrakan paling fenomenal adalah mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara. Tak hanya itu, akibat salah satu rencana kebijakannya memotong anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026, Purbaya sempat digeruduk 18 gubernur se-Indonesia Selasa kemarin. Meski demikian, sejumlah gebrakan lain juga telah dibuat Menteri Keuangan Purbaya, di antaranya: pertama, tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 untuk memulihkan industri tembakau yang mengalami tekanan bisnis 3 tahun terakhir. Kedua, bagi-bagi diskon pajak seperti insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji 10 juta rupiah. Ketiga, perpanjang keringanan pajak 0,5% bagi UMKM hingga 2026.
Keempat, perangi produk tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia dari Cina yang telah menguasai 99% pasar busana seperti busana muslim. Kelima, kejar 200 penunggak pajak besar dengan total tagihan yang sudah ingkrah 50 hingga 60 triliun rupiah. Keenam, membuat kawasan khusus industri hasil tembakau untuk produsen rokok ilegal supaya mudah melegalkan usahanya. Sebulan menjadi Menteri Keuangan, Purbaya mengaku tidak bisa lagi bersantai karena jadwal kerja sebagai bendahara negara sangatlah padat. Ia pun sempat bergurau, tugasnya lebih santai saat memimpin lembaga penjamin simpanan pada 2020 hingga 7 September 2025. Jalan itu nggak kerasa, soalnya tuh jalan terus nggak berhenti, capek juga ya. Kalau dibandingkan di LPS, enakan di LPS lebih santai. 8 Oktober 2025, genap sebulan, Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melapor. Kemarin kan Danantara mengusulkan agar sebagian utang KCIC ditanggung APBN. Nah, itu bagaimana Bapak menanggapi permintaan ini, Pak, usulan ini? Terus, apakah selama ini Kemenq dilibatkan dalam pembahasan utang KCIC ini, Pak? Terus yang kedua, ada usulan juga untuk pondok pesantren yang di Jawa Timur itu yang ambruk kemarin, katanya mau dibangun lagi dengan dana APBN. Nah, itu apakah Kemenq akan menyetujui usulan ini atau gimana, Pak? Terus juga program kartu prakerja itu apakah akan dimulai lagi, Pak? Karena sampai sekarang kan pembahasannya tidak ada lagi ya, Pak ya. Terus terakhir, Satgas BLBI waktu itu kan Bapak katanya sedang mereview, hasilnya apakah sudah ada, Pak? Terus juga apakah akan dilanjut, Pak, Satgas BLBI ini, Pak? Terima kasih, Pak. Mbak, atas masukannya, wah ini pertanyaan susah semua nih. Ada yang gampang. Utang KCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya, Pak. Posisi saya. Lomuri kalau di TV ya